Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Biasa ke-17, 24 Juli 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Riana Wati dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Resap Ombo, Blitar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Sabda Iman Katolik. Syukur kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Pada kesempatan kali ini, saya bisa ambil bagian dalam membagikan permenungan dari bacaan Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Doa merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai insan yang memiliki keyakinan akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu kisah saat seorang anak yang berumur 13 tahun, dia sudah sangat pandai berdoa kepada Tuhannya, Yesus Kristus. Pada suatu waktu, dia mengalami rasa sakit pada tenggorokannya
yang membuat dia tidak dapat menelan nasi dan meminum air. Di saat ia mau makan dan hendak menelan, dia merasakan sakit yang begitu luar biasa. Seketika dia heran dan pergi ke kamarnya. Dia berbaring dan menangis. Dalam diamnya, dia berdoa kepada Tuhannya. Doa yang diajarkan yaitu doa Bapa Kami. Begitu menyejukkan dan penuh kepercayaan, membuat keyakinan bahwa ia akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berdoa adalah berbicara kepada Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati, dan menanti jawaban yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berdoa lahir dari hati. Mengapa berdoa itu penting? Karena doa merupakan kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Doa muncul dari iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita melihat murid yang ingin belajar tentang doa yang benar, doa yang dikabulkan, sebab doa adalah kekuatan dari Ilahi sebagai media meminta, mencari dan mengetuk hati Tuhan. Kerinduan dan pelayanan Yesus sendiri hanya mengandalkan kepada Bapa yang ada di surga. Pertama, doa berisikan pujian kepada Allah. Ungkapan syukur dan pujian dalam doa menunjukkan kesadaran kita ini siapa, terlebih Tuhan itu siapa. Yang kedua, doa juga berisikan permohonan. Berikanlah kami rezeki yang secukupnya. Tuhan mengajarkan kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Ia menjamin bahwa ketika kita meminta, maka Ia akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, doa juga berisikan ungkapan pertobatan. Dalam doa kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita langsung kepada Allah. Ini adalah kejujuran dan keterbukaan kita kepadanya, sehingga Ia begitu mengalirkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Dan yang keempat, berdoalah seolah kita sedang berbicara kepada seorang sahabat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti berdialog dengan sahabat kita. Ada kedekatan, ada keakraban, dan tanpa kecanggungan. Berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Seperti seorang bapak pasti berusaha yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita terus berusaha untuk rajin dan tekun dalam berdoa. Demikianlah Allah, Ia pasti akan menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Allah yang begitu mencintai kita. Allah yang mendengarkan doa-doa, karena Allah adalah Bapa yang berdoa untuk anak-anaknya. Berdoa juga harus fokus dan konsisten. Hal ini seperti orang yang mencari sesuatu atau mengetuk pintu. Mereka pasti mendapatkan dan pintu akan dibukakan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan konsisten akan mendapatkan apa yang mereka cari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu menjadi murid Kristus yang senantiasa bertekun di dalam doa. Kita tetap dan senantiasa rajin dan setia dalam setiap hidup keseharian kita dalam berdoa.
Doa salah satu pengharapan kepada Tuhan. Kata bijak tentang doa bisa mengingatkan untuk kita agar kita tetap percaya pada kekuatan doa. Orang bijak mengatakan, usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah bohong. Semoga kita senantiasa bertekun dalam doa dan juga dalam setiap usaha kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.